Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makan jangan lupa bawa ransel. Kita sukseskan PKS TV Sulawesi Selatan. Susel. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment untuk PKS TV Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan dialog kita terkait perempuan dengan tema peran perempuan dalam keluarga. Salam salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad qudwah kita hingga akhir zaman. Baik, alhamdulillah di tengah kita telah hadir Ibu Susi Smita. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Oke, baik. Untuk lebih kenal lagi ya, saya izin Bu Susi untuk bacakan biodatanya ya. Baik, nama lengkap beliau Ibu Susi Smita Patitha Husiwa ST. Beliau lahir di Ujung Pandang tanggal 1 November tahun 1970. Saat ini berdomisili di Makassar ya, di Jalan Antariksa. Luar biasa teman-teman, para pemirsa, aktivitas beliau. Ini beberapa yang saya bacakan, namun sebenarnya masih banyak lagi aktivitas beliau. Di antaranya yaitu saat ini Ibu Susi sebagai pembina dan konselor Rumah Keluarga Indonesia Sulawesi Selatan ya, atau RKI Bu Susi ya, Rumah Keluarga Indonesia. Beliau juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Persaudaraan Muslimah Salimah Wilayah Sulawesi, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS Sulawesi. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, biasa disingkat dengan BPKK. Oke, BPKK. Selanjutnya juga beliau adalah Wakil Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Wilayah Sulawesi. Luar biasa, Masya Allah, banyak sekali aktivitas beliau. Sebenarnya masih banyak, namun ini sebagian kecil ya yang saya sebutkan. Di samping kegiatan tersebut, luar biasa, Ibu Susi adalah juga seorang ibu rumah tangga ya. Suami beliau Bapak Ruansa Irwan Waji, dan Masya Allah ada dikaruniahi 6 putra dan putri. Ini yang tertua saya lihat usianya sudah 25 tahun ya. Berarti usia pernikahannya sudah lebih lagi ya, luar biasa. Masya Allah. Baik, langsung saja saya sapa Bu Susi ya, terkait tema kita tentang peran perempuan dalam keluarga. Mungkin Bu Susi bisa memberikan gambaran secara umum bagaimana sih kondisi perempuan saat ini. Ya, silahkan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah ya. Dalam kondisi kita hari ini, perempuan ya dan kiprahnya ya, alhamdulillah ya, semakin hari memainkan peran yang luar biasa ya, dan juga dituntut untuk memberikan kontribusi yang besar ya, bukan hanya pada keluarga tetapi juga masyarakatnya dan bangsanya ya. Alhamdulillah kita melihat bahwa dengan globalisasi ya, teknologi hari ini ya, para perempuan ya, juga turut andil besar dalam memajukan ya, masyarakat ya, memajukan bangsanya ya, walaupun juga kita melihat ya masih banyak perilaku atau sikap yang kemudian mungkin masih gagap ya. Ya, dengan kemajuan teknologi ini, di satu sisi ya perempuan kita ingin berkiprah lebih besar ya, tetapi kemudian bagaimana bisa menyeimbangkan antara peran-perannya itu ya, peran publiknya dan juga peran domestiknya. Nah, disinilah kita perlu banyak belajar ya. Sehingga kita melihat memang masih banyak hal yang perlu kita perbaiki ya.
dalam aktivitas ya perempuan di masyarakat. Oke, baik. Jadi secara umum Bu Susi melihat bahwa banyak peran-peran penting ya perempuan di dalam masyarakat, termasuk dengan perkembangan teknologi, kemudian juga bagaimana perempuan bisa menyeimbangkan antara peran domestik dan peran publiknya. Baik, terkait tema kita Ibu Susi ya, peran perempuan dalam keluarga. Kira-kira mengapa harus dimulai dari keluarga? Ada apa dengan keluarga? Ya. Jadi berbicara tentang perempuan, memang kemudian kita harus kembali dulu kepada fungsi dan tujuan keluarga, ya. Karena keluarga menjadi wadah dia untuk berkiprah, ya. Dan perempuan berkiprah di luar, ya, itu juga menjadi salah satu daripada peran keluarga di masyarakat, ya. Sehingga harus ada sinkron, ya, harus bersinergi antara, ya, apa yang ingin dia perankan di luar dengan bagaimana ya tujuan daripada keluarga gitu ya yang harus didapat ya dan yang harus kita raih ya. Jadi kita memahami bahwa ya keluarga itu institusi terkecil gitu ya dalam masyarakat ya. Yang kalau dia itu kuat, kalau itu dia kokoh ya, maka masyarakat juga akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh ya. Tapi kalau keluarganya rapuh ya, keluarganya lemah, maka akan banyak terjadi permasalahan di dalam masyarakat ya. Dan itu penting untuk dipahami para perempuan ya, sehingga kalau dia berperan di dalam rumah, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dan kalau dia berkiprah di luar, apa tujuannya ya. Jadi tidak sekedar ingin menunjukkan eksistensi dirinya di luar gitu ya. Ya, dan tidak sekedar menjalani rutinitas di dalam keluarga, kan? Ya, sehingga kita melihat ya banyak juga perempuan-perempuan yang gamang ya. Ya, jadi mungkin karena merasa tidak mempunyai tujuan yang jelas, gitu ya, sehingga rutinitas keluarga itu menjadikan mereka mungkin bosan, gitu ya, mereka menjadi terbebani gitu ya, sehingga kemudian mencari pelampiasan gitu ya di luar ya. Apalagi kalau kemudian perempuan itu berkiprah di luar gitu ya, punya peran-peran publik ya, itu kan ada konsekuensinya gitu ya. Selama perempuan tahu tentang fungsi keluarga, karena keluarga itu punya fungsi sosial dan pendidikan, dalam artian memang kemudian sebuah keluarga ya tidak sekedar menguatkan ya bangunannya, tetapi juga dia punya peran ke masyarakat ya. Jadi jangan sampai rancu gitu ya. Jadi perempuan kita ingin memberi keluar, tetapi kemudian ternyata kita mendapatkan dampak negatif dari peran-peran kita itu di luar, seperti itu. Oke, baik. Jadi menarik sekali ya tadi Ibu Susi menjelaskan mengapa kita harus memulai keluarga, karena keluarga adalah institusi ya terkecil dari miniatur negara kita. Jika di keluarganya beres, ya insya Allah keluar ke masyarakat itu akan berkontribusi dengan baik, bahkan untuk sampai ke negara. Kira-kira apa yang harus dilakukan atau bagaimana seorang perempuan bisa mengoptimalkan untuk pemahaman terhadap fungsi dan tujuan keluarga? Karena seperti ini Bu Susi ya, ketika misalnya kita kuliah, itu banyak jurusan, bahkan S1 jurusan apapun ada, S2 bahkan sampai di S3. Namun untuk kuliah ke rumah tangga ini atau untuk belajar fungsi sebagai menjadi ibu, menjadi ayah itu tidak ada institusinya seperti itu. Bahkan kalau dilihat perannya sangat besar, tapi mau belajarnya di mana seperti itu, Ustazah, Ibu? Iya, baik. Jadi anggota keluarga ya, terkhusus orang tua ya. Jadi suami dan istri lah kalau kita bisa katakan. Ya. Pada dasarnya memang perlu punya bekal, gitu ya. Jadi yang pertama mereka memahami ya tujuan ya keluarga itu mau dibawa kemana ya, dan sudah tentu diawali dengan niat gitu ya, niat yang lurus, niat yang tulus, bahwa dengan berkeluarga ini mereka sedang membangun
ya peradaban ya manusia, gitu ya. Jadi keluarga itu institusi, dari keluarga itulah sesungguhnya menjadi ya batu tangga yang pertama kita membangun peradaban ya manusia. Nah, itu kan tujuannya besar ya. Ya, cita-citanya mulia ya. Bagaimana membangun peradaban manusia yang baik, gitu ya. Yang kemudian bisa menguatkan peran-peran anggota masyarakat itu ya sebagai pemimpin, gitu ya, sebagai pengelola ya dalam masyarakatnya, dalam bangsanya ya. Nah, dengan tujuan yang besar seperti itu ya, maka kemudian dalam keluarga itu ya, setelah kita memahami tujuannya ya, kita juga punya niat ya yang memang ingin berkontribusi ya, bukan hanya di dalam keluarga tetapi juga di masyarakat, di umat ya. Peran itu tidak akan mungkin bisa kita capai kalau tidak ada teamwork ya, tidak ada kerjasama ya di dalam keluarga, gitu ya. Ya, jadi fase-fase kehidupan berumah tangga itu mulai dari mengawali rumah tangga ya sampai selanjutnya adalah fase-fase memang perlu ada tahapan saling mengenal lebih dalam, gitu ya. Kemudian bagaimana kita saling memahami watak ya pribadi masing-masing ya. Dari pengenalan, dari pemahaman itu akhirnya kemudian akan terbangun kerjasama ya, saling tolong menolong, dan bagaimana saling memikul tanggung jawab bersama ya untuk mencapai tujuan keluarga ya. Nah, sudah tentu ya adanya tahapan ini, satu hal yang perlu ya adalah komunikasi, gitu ya. Ya, jadi tidak mungkin kita bisa bekerja sama ya, kita bisa saling membantu, saling bersinergi kalau tidak ada komunikasi yang baik ya. Jadi sebelum peran-peran kita jalankan ya, ini dulu juga perlu kita pahami ya, kita bangun dalam keluarga. Banyak permasalahan yang terjadi dalam keluarga karena memang tidak paham akan hal ini. Itulah pentingnya orang tua, suami istri, ibu dan bapak ya, perempuan ini terus belajar ya. Jadi namanya menjadi orang tua itu tidak pernah berhenti belajar ya. Ya, berkeluarga itu kita akan terus ya belajar dari hari ke hari ya. Bagaimana peran tanggung jawab kita masing-masing dalam keluarga ya. Jadi tidak akan pernah berhenti belajar ya. Setelah kita memahami ini, insya Allah ya, sedikit demi sedikit kita bisa mulai ya mempersiapkan diri kita, meningkatkan diri kita ya, bagaimana untuk ya kemudian menjadi bahagian daripada ya teamwork tadi dalam keluarga ya, memainkan peranan kita masing-masing ya. Perempuan ya sebagai istri, sebagai ibu, gitu ya, dan juga nanti akan menjadi sahabat bagi masyarakatnya, dan juga sang suami ya yang akan menjadi pemimpin keluarga, gitu ya, yang harus mengayomi anggota keluarganya ya, istri dan anak-anaknya, dan kemudian juga memimpin keluarganya untuk berperan di masyarakat ya, saya kira seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali Bu Susi ya tadi memaparkan terkait peran penting perempuan dalam keluarga. Yang perlu dipahami pertama adalah tujuan dari pernikahan itu sendiri, bukan hanya aku, kamu menjadi kita, namun bagaimana dari aku dan kamu ini bisa
berkontribusi untuk peradaban. Tadi disebutkan bahwa niat kontribusi itu harus ada dalam keluarga. Tidak cukup misalnya kita bahagia hanya untuk keluarga kecil kita, namun apa kontribusi dari keluarga kita ini buat peradaban. Dan salah satu tadi Ustazah Ibu jelaskan sebuah semangat untuk terus belajar ya, kalau diistilahkan long life education, bahwa setiap dari anggota keluarga itu harus terus belajar dan belajar. Oke, baik. Tadi Ustazah Bu Susi sudah memaparkan ya kondisi perempuan, kemudian bagaimana tantangan-tantangan perempuan dalam rumah tangga. Kira-kira bisa mungkin Bu Susi menjelaskan bagaimana sih sebenarnya dalam Islam konsep perempuan, peran perempuan ini dalam keluarga ya, mungkin terkait di Al-Quran ataupun mungkin hadis-hadis, karena kami pernah mendengar bahwa ternyata di Al-Quran itu banyak membahas tentang fungsi-fungsi perempuan dalam keluarga. Dan ini beberapa penafsiran menyebutkan bahwa ketika tugas perempuan itu beres di rumah, maka akan mudah untuk melakukan tugas-tugas publiknya. Mungkin mohon penjelasannya Bu Susi. Iya, saya sering mengambil ayat ya, dalam surah An-Nahl ayat 97 ya, di mana di situ Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan ya, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun ya. Jadi ayat itu ya, barang siapa yang beramal soleh gitu ya, dalam keadaan beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan ya, maka Allah akan memberikan padanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah ya, dan Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik ya, dari apa yang dia telah lakukan ya. Dalam artian ayat ini kemudian memberikan pada kita pemahaman bahwa sesungguhnya peran laki-laki dan perempuan itu adalah sebagai partner ya, partner dalam amal soleh ya. Jadi dalam memperbaiki, membangun keluarga ya, membangun masyarakat, membangun bangsa ya, mereka itu adalah partner. Oke, baik. Tadi terkait masalah partner nih, kan dalam rumah tangga ini dalam keluarga. Berarti ketika dalam keluarga itu perempuan atau ayah dan ibu atau anggota-anggota keluarga itu harus menjadi partner. Tapi dalam kenyataan kan kita bisa lihat Bu Susi ya, siapa yang ngurusin anak, ngurusin semuanya itu satu ya, ibunya. Malah ada penelitian seperti ini, ibu tidak boleh sakit. Gimana kira-kira nih Bu Susi terkait tadi masalah partner nih? Iya. Jadi partner itu ya termasuk partner dalam rumah tangga, ya, partner dalam membangun rumah tangga. Ya. Dengan memahami posisi seperti ini, maka kemudian baik ibu dan bapak ya, kemudian akan enjoy dalam menjalankan perannya, gitu ya, sebagai apa? Ya. Nah kita kemudian sehingga ya tidak merasa terbebani menjalankan perannya, gitu ya. Kadang memang dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, laki-laki itu pemimpin ya dalam keluarga atau pemimpin terhadap istri dan anggota keluarganya ya. Tapi kemudian ya bukan berarti ya bahwa menyerahkan sepenuhnya gitu ya, tanggung jawab ya membangun keluarga itu ataupun mengurus keluarga itu kepada perempuan ya, tetapi laki-laki memastikan bagaimana bahwa hidup rumah tangga itu bisa berjalan sesuai dengan visi misi keluarga gitu ya, dan perempuan pun menjalankan peran-perannya dalam rumah ya, layaknya dia sebagai manajer gitu ya, memanage keluarga itu, mengatur keluarga itu ya untuk mencapai tujuannya ya. Sehingga tidak ada yang merasa ya merasa terzalimi gitu ya. Ya, laki-laki memahami perannya juga, tidak kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada istrinya ya. Tapi istri pun ya yang memahami perannya ya,
tetap merasa bertanggung jawab ya. Sekarang kan kadang kita sering melihat ya postingan-postingan ya, sesungguhnya ya istri itu tanggung jawab untuk memberi ya, menafkahi keluarga itu laki-laki ya, laki-laki juga yang harus memberi menyediakan makanannya ya, sandang dan pangannya itu semua laki-laki ya. Bukan berarti bahwa perempuan itu juga ya seenaknya gitu ya, artinya menuntut terlalu banyak kepada laki-laki. Tapi kalau dia memahami bahwa dia sebagai partner ya, dan juga bahwa seorang perempuan ya bila telah berada ya dalam sebuah rumah tangga ya, maka kepemimpinan itu ada di suaminya, maka kemudian ketaatan itu ya dia berikan kepada suaminya. Maka kalau dia membantu suaminya, itu adalah amal soleh bagi dia ya. Mengurus anaknya itu adalah sebuah amal soleh gitu ya. Dia mengatur rumahnya bersih, nyaman gitu ya, menghadirkan suasana yang yang membetahkan keluarga, itu adalah sebuah amal soleh gitu ya, karena dia membantu ya suaminya, dan juga itu ada dalam rangka ketaatan kepada suaminya. Jadi berarti double job gitu ya Ustaz ya, ketika misalnya seorang perempuan, seorang ibu, mereka harus berkontribusi untuk di keluarga, dan mereka juga memainkan peran publiknya seperti itu. Jadi dua-duanya harus dimaksimalkan. Atau mungkin bagaimana supaya peran domestiknya, peran terhadap keluarganya bisa maksimal, dan perannya juga di publik bisa maksimal. Iya. Jadi kita harus memahami bahwa peran keluarga ke masyarakat itu, peran sosialnya itu adalah tanggung jawab bersama. Oke. Iya. Tanggung jawab, jangan kita memisahkan antara tanggung jawab suami dan istri, gitu ya. Tapi itu adalah tanggung jawab bersama. Kalaupun perempuan itu punya peran publik, itu adalah sebuah tanggung jawab juga sang suami, gitu ya, melepas istri keluar itu ya, untuk ya memenuhi ataupun mencapai sebuah target bersama ataupun tanggung jawab bersama, gitu ya. Jadi jangan kita pisahkan ya. Istri saya mau punya peran ini, kerja di sini, punya karir seperti ini ya, itu dalam pantauan, dalam kesepakatan, dalam sinergi dengan suaminya, gitu kan ya. Kadang kan sepertinya perempuan ini kebanyakan kita melihat ya, mereka punya peran publik, mereka berkarir, merasa itulah peran saya sendiri, gitu kan. Itu untuk eksistensi saya sendiri, tidak, tapi itu harus kita melihat dalam bingkai inilah kemudian kontribusi keluarga kepada masyarakat. Istri saya keluar itu peranan kami ya, keluarga kami ke masyarakat, sehingga kalau ada apa-apa tidak saling menyalahkan, gitu ya. Kalau ada yang kurang, suami juga kemudian membantu, jadi saling membantu. Berarti betul ya tadi yang seperti Ibu Susi sampaikan, bahwa harus diawali dengan tujuan atau visi misi keluarga yang benar, yang betul-betul tujuannya untuk jangka panjang. Kemudian dari keluarga tersebut bisa berkontribusi buat masyarakat, dan kontribusi ini bukan secara misalnya karena wanita perempuannya karena mereka memiliki peran publik dan dilakukan karena tugas publiknya, tidak sampai hanya di situ, namun ini adalah kontribusi keluarga ya, seperti itu. Baik, kira-kira Ibu Susi, kira-kira bagaimana bisa memaksimalkan ya fungsi keluarga ini, peran perempuan dalam keluarga bisa maksimal, karena terkadang kayak seperti tadi disebutkan, begitu banyaknya mungkin rutinitas rumah tangga, keluarga, kemudian tugas sebagai publik, kemudian dan harus juga berkontribusi di masyarakat. Kalau misalnya Senin sampai Sabtu sepertinya nggak ada waktu buat keluarga, kalau harus aktif lagi dalam kontribusi di masyarakatnya, atau bagaimana? Iya. Jadi kemudian kita melihat peran-peran seperti apa yang perempuan bisa jalankan di dalam rumahnya, gitu kan? Jadi tidak terlepas dari fitrah sebagai seorang perempuan, ya, bahwa sebagai pribadi, sebagai hamba
anggota keluarga itu kan mereka itu adalah hamba Allah ya. Ya. Jadi karena kita membangun keluarga ini dengan sebuah misi ilahi gitu ya, membangun peradaban manusia. Ya. Maka ya yang pertama ya, bagaimana seorang perempuan menguatkan hubungannya ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya, yang awal. Ya. Yang dari hablum minallah ya, hubungannya dengan Allah, inilah kemudian menjadi basis kekuatan bagi seorang perempuan dan juga anggota keluarga yang lainnya ya, untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Ya, apakah dia jadi seorang ibu, jadi seorang istri, ataukah dia nanti berperan keluar? Ya, itu perlu sebuah energi kan, perlu sebuah kekuatan. Ya. Dan kekuatan itu kita mengambil dari yang maha, ya, maha kuat gitu ya, yang maha besar itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu yang pertama, gitu ya. Jadi bagaimana membangun sebuah keluarga itu punya hubungan yang kuat dengan Allah dulu. Ya. Kemudian baru kemudian kita memainkan peran-peran yang lainnya, peran sebagai istri. Ya. Jadi istri adalah partner, ya, adalah support, ya, ya, adalah sahabat, adalah teman, adalah kekasih bagi suaminya. Jadi bagaimana istri ya menjalankan perannya ya, pelayanan gitu ya, atau seperti tadi sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kekasih bagi suaminya, sehingga kemudian suami ini bisa optimal juga menjalankan perannya secara pribadi. Oke, baik. Ya, tadi Bu Susi ya menyampaikan untuk bisa optimal melaksanakan peran perempuan dalam keluarga, satu hal yang mungkin yang harus dibenahi dulu bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengambil kekuatan bukan dari sumber yang lain ya, dengan memperbaiki ibadah, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang bisa mensupport. Ini terkait Ramadan nih Mas Susi, ini kan bulan spesial nih di Ramadan. Kira-kira momentum Ramadan ini apa yang sebaiknya ya kita lakukan sebagai seorang ibu atau seorang perempuan untuk bisa menjadikan Ramadan ini betul-betul untuk bagaimana membina keluarga kita? Iya. Jadi tadi kita kan semua sebagai anggota keluarga ini perlu punya kontribusi ya, bersama. Kita ini kan jadi keluarga ini nanti insya Allah bagaimana bisa berkontribusi, bisa berdaya. Nah, Ramadan ini jadikanlah momen untuk menguatkan keluarga, ya. Ini momen spesial gitu untuk menguatkan keluarga, ya. Dan itu kita bisa dapatkan dalam banyak ya waktu-waktu di Ramadan yang berharga. Ya. Jadi yang pertama ya bagaimana keluarga meningkatkan hubungan ya, meningkatkan harmonisasi gitu ya hubungan antara keluarga gitu ya, dengan bisa sahur bersama gitu ya, ya buka puasa bersama. Jadi kita menyepakati atau menentukan ya, karena kan semua punya kesibukan ya, ya mungkin dalam Ramadan tidak sepenuhnya libur, suami masih bekerja juga, atau anak-anak juga ada yang masih sekolah gitu ya, istri juga, bahkan mungkin istri juga punya peran tabligh atau berkarir. Tapi di Ramadan ini kan banyak waktu-waktu spesial bersama ya, ada sahur bersama, bisa buka atau tarawih bersama ya. Maka tentukanlah ya waktu di mana kita bisa bersama dalam Ramadan ini ya. Yang itu tidak bisa kita dapatkan di hari-hari yang lain ya. Di Ramadan ini akan lebih banyak waktu kita bersama insya Allah ya. Jadi kita harapkan bahwa hubungan kita nanti lebih kuat ya, ikatan kasih sayang, cinta kasih itu lebih kuat ya. Dan kemudian ya di Ramadan inilah bagaimana meningkatkan
ibadah kita, gitu ya, antara dalam keluarga, ya, meningkatkan ruh, gitu ya, ruh ibadah kita dalam keluarga, ya. Saling memotivasi, ya, saling membantu agar target-target ibadah kita itu tercapai, gitu ya. Ya. Banyak mungkin target kita kan, target tilawah, ya, qiyam, ya, ataupun kita sepakati infak kita, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Di sini dalam Ramadan ini, ya, banyak, ya, adalah momen bagi kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan juga, ya, menguatkan spiritualitas dari keluarga, gitu ya. Ya, sehingga kemudian keluarga ini insya Allah akan lebih kuat, gitu ya, dalam menghadapi tantangan-tantangan keluarga hari ini yang luar biasa, gitu ya. Ya, sebagaimana tadi perkembangan zaman itu kemudian memang banyak hal-hal yang positif, tapi juga, ya, kita tidak lupa juga banyak hal yang negatif yang bisa menjadi bisa berdampak kepada keluarga, ya. Maka bagaimana kita membentengi keluarga ini, ya, dengan satu hal adalah, ya, meningkatkan, ya, ruh, gitu ya, meningkatkan spiritualitasme anggota keluarga, ya. Semoga Ramadan ini bisa, ya, kita gunakan untuk itu, ya. Nah, kemudian Ramadan ini juga menjadi momen, ya, bagaimana keluarga punya peran sosial yang lebih baik, ya, peduli kepada tetangga, peduli kepada kerabat, peduli kepada lingkungan, ya, dengan berbagi, ya, sehingga sesungguhnya banyak peran-peran keluarga yang termaksimalkan dengan Ramadan ini. Nah, jangan sampai kita terlewat, luar biasa. Ya, walaupun mungkin tidak semua bisa kita dapatkan, tetapi jangan sampai kita melewatkan momen-momen berharga di Ramadan ini. Saya kira seperti itu. Baik, jadi ada kesempatan, ya, Ibu Susi, kita bisa memanfaatkan momen Ramadan ini untuk penguatan, ya, penguatan keluarga kita dari internalnya, spiritualitasnya, dan juga momen untuk tadi mengaplikasikan bagaimana kontribusi keluarga ini terhadap masyarakat, misalnya tadi dengan kegiatan-kegiatan kita berbagi dengan tetangga, ataupun mungkin memberikan buka puasa dan sebagainya. Ini untuk sebuah latihan untuk kontribusi keluarga terhadap masyarakat. Baik, sebagai penutup mungkin Bu Susi bisa memberikan sebagai penguatan buat perempuan-perempuan Indonesia, bagaimana kita bisa lebih memaksimalkan peran kita dalam keluarga sehingga bisa berkontribusi lebih besar lagi. Dan ya, tadi saya garis bawahi bahwa tadi kita adalah partner, ya, terhadap suami. Mungkin ada penguatan lagi atau mungkin tips-tipsnya seperti itu. Iya. Jadi yang pertama selalu luruskan niat, gitu ya. Jadi niat kita selalu bahwa dalam peran apapun itu, ya, semata-mata memang kita ingin mencari ridha Allah, gitu ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi atau eksistensi pribadi, ya. Ingat, perempuan itu bahagian dari keluarganya, gitu ya. Jadi apapun peran kita, semua anggota keluarga akan terbawa, gitu? Anak-anak, suami, gitu ya. Jadi kita harus senantiasa meluruskan niat kita, ya. Karena saya selalu menyampaikan, gitu ya, juga dalam keluarga kami selalu membangun sebuah visi, mari kita bersama ke surga, ya. Itu kan visi kolektif, ya. Jadi tidak ada individualisme, ya, tidak ada misi pribadi kita, gitu ya. Jadi kalau kita sudah dalam keluarga itu kita sudah seperti sebuah tim, ya. Jadi kita ingin membawa keluarga kita ke surga, ya. Sehingga kita harus selalu meluruskan niat kita, ya, tidak ada motif-motif pribadi, gitu ya. Walaupun untuk mencapai visi itu semua keluarga harus berperan, ya. Kemudian yang kedua adalah harus selalu belajar, ya. Perempuan itu harus selalu belajar, gitu ya. Karena itu juga adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, gitu ya, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah, ya.
agar kita selalu belajar, tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita punya, ya. Tapi kemudian bagus kalau kita fokus kepada spesialisasi kita, gitu ya. Karena kita punya waktu tidak banyak, gitu ya. Jadi apa yang menjadi spesialisasi kita, disitulah kita fokus untuk mengembangkan diri, ya. Jadi selalu belajar. Yang ketiga, selalu punya, ya, bersama dengan lingkungan yang positif, gitu ya. Dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang saling mensupport, gitu ya. Teman-teman yang saling menjaga, saling mengingatkan, gitu ya. Agar kemudian apapun aktivitas yang kita lakukan itu akan lebih efektif, lebih punya hasil yang lebih besar, gitu ya, lebih bernilai juga, ya, karena kita memang berada di lingkungan yang positif, ya. Jadi dan tidak lupa memang kemudian seorang perempuan, ya, tetap harus selalu, ya, menyandarkan segala, ya, urusannya, segala aktivitasnya, segala harapannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dengan selalu menyandarkan dirinya kepada Allah, ya, dia akan selalu punya kekuatan, gitu ya, menghadapi tantangan-tantangan besar, termasuk dalam keluarga, gitu ya, karena watak dari suami itu kan berbeda-beda, ya. Nanti ada juga tantangan dari anak-anak. Keluarga itu dari awalnya sampai nanti kita menjalaninya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dia akan punya karakter yang berbeda-beda. Dia akan punya tantangan sendiri-sendiri, gitu ya. Pada awalnya berkeluarga adalah masa adaptasi, nanti baru punya anak juga ada karakternya, ada tantangannya juga, ya. Nanti anak-anak sudah remaja juga ada tantangannya, ya. Jadi akan punya tantangan-tantangan yang berbeda. Nah, itu kita harus siap menghadapi, ya. Nah, untuk itulah kemudian, ya, kita perlu punya sandaran yang kuat, gitu ya. Ya, sandaran yang kuat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membangun ikatan kerjasama, ya, saling support dengan suami dan anak-anak, ya. Jadi jangan kita merasa puas sendiri, ya. Jangan juga kita punya maunya sendiri, gitu ya, insyaallah. Tetapi bukan berarti bahwa itu mengurangi peran-peran kita, ya. Jadi semua insya Allah bisa berperan, ya, untuk kebaikan, untuk berkontribusi, tapi semua tetap dalam koridornya, sesuai dengan apa yang kita sepakati dalam keluarga, sesuai dengan visi kita, ya, insya Allah. Jadi semua bisa berperan, bisa menunjukkan prestasinya, ya, dan tidak keluar dari koridornya. Saya kira seperti itu. Iya, luar biasa ya, penguatan ya dari Ibu Susi buat kita perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa berkontribusi mulai dari keluarga kita. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kita kembali luruskan niat kita untuk eksis, kita melakukan sesuatu itu untuk apa, ya. Ketika niatnya lurus, itu insya Allah akan menghasilkan juga hasil yang lebih baik. Kemudian yang kedua, perempuan-perempuan Indonesia kita harus selalu belajar, karena perubahan-perubahan selalu berubah, dan untuk saat ini begitu banyak media yang bisa kita lakukan. Biar di rumah saja kita tetap bisa belajar, atau mungkin banyak sumber-sumber ilmu yang bisa kita dapatkan. Berikutnya tadi Bu Susi menyampaikan bahwa untuk bisa berkontribusi, bisa memperbaiki kontribusi kita dalam keluarga dan masyarakat, itu salah satunya dengan memiliki lingkungan yang positif. Jadi silahkan mungkin ya teman-teman, ibu-ibu dicek kembali lingkungan apa, atau mungkin komunitas atau grup-grup apa yang kita ikuti. Jangan sampai ya grup-grupnya ya itu saja, karena ya kita kan tergantung dari siapa teman kita dan buku apa yang kita baca. Jadi kita bisa mengevaluasi sudah positifkah lingkungan kita. Dan juga tadi kita kembali menyandarkan segala apa yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tadi kembali kerjasama antara suami dan anak-anak, bahwa untuk memaksimalkan
memainkan peran tersebut tidak bisa hanya ibunya saja ya, harus ada kerjasama. Dan tadi telah dipaparkan oleh Ibu Susi terkait peran suami sebagai partner ya. Alhamdulillah menarik sekali sesi diskusi kita pada sesi ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ya bisa bermanfaat buat semua perempuan Indonesia. Mungkin sebagai penutup dari saya mengutip sebuah kalimat dari Muhammad Hatta menyatakan bahwa ketika kita mendidik satu orang laki-laki itu berarti hanya mendidik satu orang, namun ketika kita mendidik satu perempuan itu berarti kita mendidik sebuah peradaban. Perempuan Indonesia cerdas, kita mulai dari rumah-rumah kita. Terima kasih Ibu Susi atas waktunya